Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama Bu Riza. Kita akan belajar tentang apakah hari ini? Yuk, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar pelajaran PKN di tema 6 subtema 4, yaitu sikap peduli dan tolong menolong. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat kedua yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Sekarang kita simak sama-sama yuk. Saat jam istirahat, secara tidak sengaja, Made menumpahkan botol air minumnya. Air mengenai lantai, akibatnya lantai menjadi licin. Nisa melihat kejadian tersebut. Nisa segera memanggil petugas kebersihan untuk meminta tolong membersihkan genangan air agar tidak membahayakan orang yang melewatinya. Sikap apa yang ditunjukkan Nisa terhadap kejadian di atas? Betul sekali, Nisa memiliki sikap peduli atau kepedulian, yaitu sikap mengindahkan atau memperhatikan sesuatu yang terjadi. Nisa peduli dengan kejadian air tumpah di lantai karena dia khawatir akan ada orang yang terpeleset hingga jatuh, sehingga sikap pedulinya menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Sikap peduli dan tolong-menolong harus kita pupuk sejak kecil ya. Anak-anak, kalian tahu tidak bahwa sikap peduli dapat kita mulai dari hal yang kecil loh dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita mau tahu apa saja contohnya? Mari simak baik-baik ya. Mempraktekkan sikap peduli dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari dapat kita mulai dengan beberapa cara. Yang pertama, contohnya adalah memberi perhatian terhadap hal kecil yang mengakibatkan hal besar. Contohnya apa ya? Nah, contohnya adalah yang pertama, menyapa atau menanyakan kabar teman. Yang kedua, menawarkan bantuan kepada teman yang sedang kesulitan. Dan yang ketiga, selalu membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah contoh hal kecil yang dapat mengakibatkan hal-hal yang besar. Cara yang kedua yaitu melakukan tindakan dengan segera pada saat tertentu, bukan hanya sekedar bicara. Contohnya yang pertama, saat kita melihat teman kita jatuh, maka kita langsung menolongnya. Yang kedua, saat ada tumpahan air di lantai, maka kita langsung membersihkannya ya. Dan yang ketiga, contohnya saat teman kita menangis, kita harus menghiburnya. Selain itu, kita juga harus memaafkan meskipun menyakitkan perasaan kita. Kita mau mengalah dan memaafkan kesalahan orang lain agar kerukunan dan kebersamaan tetap terjaga. Contoh yang terakhir adalah mau berbagi meskipun yang kita miliki hanya sedikit. Misalnya, kita mau berbagi makanan dengan teman yang tidak bawa bekal. Dan yang kedua, mau membantu teman yang kesulitan memahami suatu pelajaran. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anakku yang soleh dan solehah yang telah menonton video ini. Semoga video Bu Riza bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.